Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-13 istikhdamut tikrar fi ta'lim. Menggunakan pengulangan di dalam pembelajaran. Dan ini cara paling efektif untuk mengingat informasi. Lancar kaji karena diulang. Semakin diulang insya Allah semakin mahir. Juga untuk memusatkan perhatian pada poin-poin yang penting. Kemudian yang kedua, pengulangan ini menunjukkan pentingnya tema yang dibahas. Sehingga kalau diulang itu berarti ada sesuatu yang harus kita perhatikan lebih. Nah ini beberapa contoh dari Anas, dari Nabi SAW. Ya, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama'an. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu berbicara terhadap satu kalimat, beliau mengulangi 3 kali sehingga kalimat itu bisa difaham. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Kalau beliau mendatangi satu kaum kemudian mengucapkan salam kepada mereka, maka beliau salamnya 3 kali. Jadi kalau mau salam 3 kali juga nggak apa-apa, ada hadisnya ini. Kenapa begitu? Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau katakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimah salasan litu'aqala anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengulang 3 kali itu agar bisa difahami. Ini salah satu uslub untuk memberikan penekanan untuk agar pemahaman itu lebih menancap lagi. Terus apakah harus selalu begitu? Kata Al-Mubarakfuri di dalam Tuhfatul Ahwazi, maksud dari mengulangi perkataan 3 kali idza iktadal maqamu dzalik. Itu kalau memang kondisinya menuntut demikian. Jadi tidak selalu harus diulang 3 kali tidak. Ya, kalau kondisinya menuntut demikian. Kenapa bisa begitu? Pertama, lisu'ubatil makna. Karena susahnya memahami makna itu. Jadi kalau sulit ulangi. 2 kali, 3 kali. Perlu lebih ya lebih, walaupun tidak disebutkan Nabi itu sampai 5 kali, 4 kali, tidak. Tapi 3 kali ini tidak membatasi, berarti kalau 4 kali haram, enggak begitu. Ini pada umumnya 3 kali sudah cukup ya. Kalau maknanya itu sulit. Atau kalimatnya itu memang sulit diucapkan, maka ulangi. Au gharabati atau asing. Kalimatnya masih asing bagi para peserta didik. Jadi kalau orang membahas satu bab yang mungkin baru mendengar, itu mungkin ya agak sulit. Kami dulu biasa belajar matematik ya. Tapi begitu ketemu ini mata kuliah finansial derivatif, itu membahas kayak opsi, jual beli opsi, jual beli forward, maka memahami istilah-istilah itu perlu beberapa kali nih. Ada opsi call ya, call option, ada put option, ada kontrak forward ya, memahami saham dan sebagainya. Awal-awal itu ya perlu diulang-ulang karena kami nggak biasa begitu. Kalau masalah ngitungnya kami bisa aja, sederhana aja. Itu karena masih asing, perlu diulang. Au kasratis sami'in. Sebab ketiga perlu diulang itu kalau yang mendengar itu banyak. Banyak sekali orang audien sehingga mungkin pada saat itu suara tidak seperti sekarang ada toa ya, ada mikrofon. Atau sekarang kalau pakai online gini kan ada rekamannya. Jadi tidak perlu diulang juga nggak apa-apa. Karena nanti yang nggak paham sudah bisa di replay, diulang. Jadi karena kondisinya menuntut 3 poin itu. La daiman, tidak senantiasa harus diulang begitu.
Ya, karena mengulang tanpa ada keperluan itu bukan termasuk retorika, bukan termasuk balaghah. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah ku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Salasan, kata Abu Bakrah. 3 kali beliau ulang ini. Maukah ku tunjukkan kalian dosa besar terbesar? 3 kali. Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah baru merinci al-isyraku billah. Musyrik kepada Allah. Yang dimaksud di sini adalah yuradu bihi mutlaqul kufr. Yang dimaksudnya adalah ya kafir secara mutlak. Enggak harus musyrik dalam artian menyembah selain Allah, tidak harus begitu. Murtad itu termasuk dosa besar terbesar. Dosa besar terbesar, murtad. Keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, uququl walidain. Mendurhakai kedua orang tua. Kemudian beliau duduk ya, setelah sebelumnya beliau bertelekan. Kemudian mengatakan ala wa qauluz zur ya. Ingat-ingat, hati-hati dengan sumpah atau perkataan dusta. Qala famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maka berkata perawi hadis ini, beliau senantiasa ulang-ulang itu hingga kami sampai mengatakan andai beliau sudah cukuplah, kami sudah paham. Ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mengapa mengulang-ulang perkataan untuk memberikan penekanan. Bisa jadi sudah paham, nggak apa-apa. Kalau itu penting ulangi. Karena tidak setiap yang sudah paham itu berarti sudah selesai, enggak. Ada cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjelaskan surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Surah itu diulang-ulang. Karena dilihat jamaah yang dijelasin itu belum melaksanakan. Yakni menyantuni anak yatim, ya, membantu fakir miskin. Walaupun paham tapi beliau ulang lagi itu. Ini menunjukkan bukan sekedar paham atau tidak, tapi pentingnya tadi.